Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan anggota Cynthia Meninda Anjani, Fitri Cahyani, Marcinia Rahmi Pradani Putri, serta saya Uskar Sabil Mukminin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil review kami mengenai untuk artikel dengan judul The Deterministic EOQ with Partial Backordering a New Approach. Untuk itu, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan gambar grafik dari model ini. Yang pertama adalah ketika kita mempunyai stok, lalu stok itu atau inventory atau barang di gudang itu habis, namun demand masih tetap ada, maka grafiknya akan menjadi lurus seperti ini, sehingga nanti akan terjadi kekurangan stok. Dari sini FT itu adalah jumlah yang terpenuhi, jumlah permintaan yang terpenuhi. Kemudian setelah itu satu min F kali T itu adalah jumlah permintaan yang tidak terpenuhi. Ini adalah model back order. Namun ketika kita berbicara mengenai partial back order, maka nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi garisnya ini akan menjadi berubah seperti ini dengan dengan sistem pre-order, sehingga akan ada quantity yang kita pre-order sehingga permintaan jadi terpenuhi. Kemudian saya akan menjelaskan parameter-parameter yang digunakan. D itu adalah permintaan per tahun, kemudian S itu adalah harga jual per unit, ini harga jual per unitnya. Kemudian CO itu biaya tetap untuk melakukan dan menerima pesanan. CP itu adalah biaya variabel untuk membeli atau memproduksi satu unit. Kemudian CH adalah biaya untuk menyimpan satu unit dalam persediaan selama 1 tahun. Kemudian CB itu adalah biaya untuk menjaga satu unit dalam keadaan back order selama 1 tahun. Kemudian CG kerugian goodwill pada permintaan yang tidak terpenuhi, serta kemudian CL itu adalah dengan rumus S min CP ditambah CG, yaitu adalah biaya untuk kehilangan penjualan, termasuk dalam hal ini adalah kerugian laba pada unit tersebut dan kerugian goodwill. Kemudian beta itu adalah persentase stock out yang akan di back order. Kemudian kami juga mempunyai variabel-variabel yaitu Q, T, I, kemudian S, kemudian B, F dengan Q itu adalah kuantitas pesanan, kemudian T itu adalah waktu pesan atau panjang siklus pesanan, kemudian I itu adalah tingkat persediaan maksimum jika Q adalah kuantitas pesanan dengan I bar sebagai tingkat persediaan rata-rata selama 1 tahun. Kemudian S adalah tingkat stock out maksimum jika Q adalah kuantitas pesanan termasuk baik back order maupun kehilangan penjualan. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan karena tadi saya menjelaskan S ini adalah dari grafik ini. Ternyata ini adalah persentase stock outnya, tingkat stock outnya, bukan harga jual per unit. Kemudian B itu adalah posisi back order maksimum, nilai back order maksimumnya jika Q adalah kuantitas pesanan dengan B bar itu sebagai tingkat back order rata-rata selama 1 tahun. Rumusnya adalah B sama dengan beta dikalikan S besar. Kemudian yang terakhir adalah F, yaitu adalah tingkat pemenuhan atau persentase permintaan yang akan dipenuhi dari persediaan. Kemudian karena optimal untuk membiarkan beberapa kekurangan stok, jika pelanggan akan menunggu, maka kita akan memberikan betanya sama dengan 1. Dan kemudian optimal untuk tidak memberikan kekurangan stok atau kehilangan semua penjualan, jika tidak ada pelanggan yang akan menunggu, kita sebut beta sama dengan 0. Maka secara logis kita dapat mengasumsikan bahwa akan ada nilai beta di bawah titik tertentu, di mana kita harus menggunakan kebijakan pemesanan optimal untuk kasus penjualan yang hilang, baik menggunakan model EOQ dasar atau tidak pernah memesan sama sekali. Tergantung pada alternatif mana yang lebih murah. Dan di atas titik ini, seseorang harus membiarkan kekurangan stok, karena kita harus membiarkan kekurangan stok, beberapa di antaranya akan dipesan ulang. Yang ini yang kita sebut sebagai partial back order. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kemudian menentukan kebijakan optimal untuk masalah EOQ deterministik dengan pemesanan kembali sebagian
pemesanan, maksudnya pemesanan back order sebagian atau partial back order, itu kita mulai dengan mengidentifikasi nilai minimum beta di mana kekurangan stok itu diizinkan. Dan jika beta lebih besar dari nilai minimum ini, maka menentukan jumlah pesanan maka menentukan jumlah pesanan dapat menentukan jumlah pesanan optimal. Seperti yang telah dibahas pendekatan-pendekatan sebelumnya, dalam mengembangkan model untuk partial back order menghasilkan persamaan yang cukup sulit untuk menghitung nilai variabel keputusan. Nah, dalam artikel ini tujuannya adalah mengembangkan persamaan yang lebih sederhana untuk digunakan dan memiliki bentuk lebih mudah dipahami. Kita tadi memiliki 6 variabel keputusan, di antaranya adalah Q, T, I, kemudian S, B, F gitu ya. Itu untuk model partial back order. Karena hubungan di antara variabel-variabel ini hanya perlu menentukan nilai dari dua di antaranya dengan nilai variabel lainnya dihitung dari dua variabel tersebut. Dalam artikel ini eh, digunakan pasangan dan BS, B dan S seperti itu. Eh, Kalau untuk artikel-artikel sebelumnya, Montgomery itu menggunakan pasangan QS, kemudian Rosenberg menggunakan QS, kemudian namun mengubahnya menjadi T dan variabel baru X dengan tingkat permintaan fiktif yang merupakan kombinasi dari T dan Q asli. Kemudian Park juga menggunakan S dan variabel baru yang disebut R, yang sebenarnya adalah T kali D. Kemudian San Jose mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, menggunakan yang sama dengan T, T sama dengan I per D. Kemudian C yang sama dengan S per D. Maka mereka menerjemahkan pasangan ini C dan alfa sama dengan T plus C yang sama dengan I plus S per D yang sama dengan T. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penurunan persamaan untuk model barunya. Jadi, kita punya persamaan besarnya, ini adalah TF, kemudian ini rumus panjangnya kami kelompokkan. Jadi, yang pertama itu, ini adalah rumus SD F plus beta, 1 min F ini adalah pendapatan. Jadi dengan S harga jumlah jual per unit, D tingkat permintaan, F tingkat pemenuhan permintaannya, kemudian beta ini adalah tingkat stock out yang akan di back order. Kemudian CO per T ini adalah biaya tetap, yaitu biaya tetap yang dimaksud itu adalah untuk menempatkan dan menerima pesanan per siklus. Ini CPD dikali F plus beta di dalam kurung 1 min F ini adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah untuk membeli atau memproduksi suatu unit. Kemudian ini ada bagian untuk biaya penyimpanan untuk 1 unit persediaan. Rumusnya adalah CH DT F kuadrat per 2. Kemudian untuk biaya penjagaan unitnya, untuk menjaga back ordernya itu adalah beta CB dikalikan DT dikalikan dengan 1 min F kuadrat per 2. Kemudian ini ada bagian untuk biaya kehilangan, yaitu kerugian goodwill atas 1 unit untuk permintaan yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita punya rumus besarnya yang telah saya sebutkan tadi, ini diturunkan. Nah, berdasarkan definisi di bagian sebelumnya itu biaya penjualan yang hilang, termasuk biaya labanya atas unit tersebut dengan segala kerugian goodwillnya itu, kita misalkan S min CP plus CG sama dengan CL. Nah, untuk menyederhanakan rumus ini, maka kita ganti S min CP plus CG sama dengan CL ini. Kita dapatkan rumusnya, rumus yang lebih sederhananya adalah ini. Jadi karena D S min CP ini adalah konstanta terhadap variabel keputusannya, T dan F-nya ini, PTF-nya kita maksimalkan dengan meminimalkan nilai dari ekspresi di dalam tanda kurung yang merupakan ini gamma TF dari persamaan sebelumnya. Fungsi biaya totalnya kita dapatkan adalah ini CO per T plus CH DTF kuadrat per 2
plus beta CB DT dikalikan 1 min F kuadrat per 2 ditambah CL dikalikan D 1 min beta dikalikan 1 min F. Nah, kemudian setelahnya kita untuk memaksimalkan kita perlu menurunkan si rumus gamma TF-nya ini terhadap T-nya. Jadi pertamanya itu untuk memaksimalkan maka turunannya kita nilainya sama dengan nol. Kita bikin sama dengan nol. Kita dapatkan CO min CO per T kuadrat plus CHDF kuadrat per 2 ditambah beta CBD dikalikan 1 min F kuadrat min 1 min F dikuadratkan per 2 ini sama dengan nol. Kemudian kita pindahkan suku yang tidak mengandung T ke sisi kanan. Nah, ini kita dapatkan, ini dikalikan dengan min 1 ya. Ini dikalikan dengan min 1, kita dapatkan CO per T kuadrat sama dengan CH DF kuadrat per 2 ditambah beta CBD dikalikan 1 min F dikuadratkan per 2. Kemudian kita dapatkan T kuadratnya itu sama dengan 2 kali CO per D dikalikan CH F kuadrat ditambah beta CB dikalikan 1 min F dikuadratkan. Kemudian untuk mencarikan T, maka kita ambil akar kuadrat dari T kuadratnya. Kita beri nama sebagai T star. Nah, jadi T star ini memiliki bentuk umum yang sama dengan persamaan untuk T star pada model IOKI-nya IOKI dasar dan mengurangi kebersamaan itu jika F-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti kita peroleh rumus dari testarnya ini secara umumnya itu adalah akar dari 2 kali CO per D dikalikan dengan CH F kuadrat ditambah beta CB dikalikan 1 min F dikuadratkan. Kemudian kita dapatkan ini ya, mengambil turunan parsial dari gamma TF-nya terhadap F dan menetapkannya sama dengan nol. Jadi untuk memaksimalkan nilai dari si gamma ini, maka kita turunkan terhadap F-nya dan cari nilainya untuk sama dengan nol. Nah, kemudian langkah untuk menurunkan si gamma-nya ini untuk sama dengan nol akan dijelaskan oleh Saudara Fitri. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Dari rumus yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu diperoleh do gamma per do F-nya adalah CH DTF minus beta CB DT dikali 1 min F minus 1 min beta CLD sama dengan 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait proses penurunan rumusnya. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, di sini kita akan mencari nilai F dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama adalah menuliskan kembali persamaannya, di mana tadi persamaan yang sudah saya sebutkan yaitu do gamma per do F-nya adalah CH DTF minus beta CB DT dikali 1 min F, sorry, minus 1 min beta CLD sama dengan 0. Nah, untuk memaksimalkan fungsi biaya totalnya, maka turunannya di sini harus bernilai 0. Nah, untuk menyederhanakannya, di sini rumusnya seperti biasa, kita mengelompokkan dulu yang mengandung F-nya di satu sisi, sehingga diperoleh persamaannya menjadi CHDT beta ditambah beta CBDT dikali F sama dengan beta CBDT ditambah 1 minus beta CLD. Kemudian dari hasil tadi, kita peroleh F-nya sama dengan seperti di layar, beta CBDT plus 1 min beta CLD per CHDT plus beta CBDT. Selanjutnya, nah di sini faktor D ada di kedua pembilang dari fungsi di atas. Penyebut dan pembilangnya memiliki D, jadi di sini kita akan membagi kedua sisinya menggunakan D, di mana diperoleh F star. F star ini adalah fill rate
optimumnya, diperoleh fill rate optimumnya seperti di layar, yaitu beta CBT plus 1 min beta CL per CH T plus beta CBT. Kemudian di sini dari F star kita memperoleh T kuadratnya. Dengan mengganti F dengan F star, yaitu persamaan ini, dan 1 min F-nya dengan persamaan ini, maka T kuadratnya kita dapat menulis penyebut dari T kuadratnya seperti di layar, yaitu T kuadrat sama dengan 2CO per DCH, mensubstitusikan F star-nya, dikuadratkan, lalu beta CB, 1 min F-nya diganti dengan ini, lalu dikuadratkan. Kemudian diperoleh T kuadratnya adalah ini, dengan menyederhanakan persamaan yang tadi, kita peroleh T kuadratnya sama dengan ini. Dari T kuadrat ini, kita akan melanjutkannya ke ini. Hasil dari T kuadrat tadi dalam parameter CO, C0, D, CH, CB, CL, beta, dan T. Nah, di sini kita peroleh T star-nya. T star ini adalah satu siklus dalam satu siklus optimumnya. Yaitu T star-nya kita peroleh seperti ini. Selanjutnya adalah model backordering parsial. Nah, di sini untuk model backordering parsial, testernya sendiri harus paling sedikit sebesar testar untuk LQ dasarnya dengan rumus akar 2CO per DCH yang memberikan batasan. Nah, di sini yang sebelah kiri adalah testar untuk partial backordering, sedangkan yang sebelah kanan adalah testar untuk LQ dasarnya. Kita peroleh bahwa beta lebih besar sama dengan beta star sama dengan 1 min akar 2C0 CH per DC L kuadrat. Kita peroleh beta lebih besar dari beta star sama dengan 1 min akar 2CO per CH per DCL kuadrat. Nah, di sini juga ada cara lain untuk menyatakan kondisi pada beta yang membuatnya sebanding dengan kondisi yang diberikan dalam referensi ini, yaitu setara dengan yang ada di referensi Montgomery, di mana akar 2C0 per DCH lebih besar dari 1 min beta CL per CH. Jadi, jika panjang siklus pemesanan ulang atau model EOQ klasik lebih besar atau sama dengan nilai kritis yang diberikan oleh sisi kanan, maka solusi backordering parsial adalah optimal. Selanjutnya, untuk contoh kasus akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan terkait dari konteks kasus untuk IOQ-nya. Nah, di sini dimisalkan ada sebuah toko elektronik online yang menjual produk-produk seperti smartphone dan laptop. Nah, toko ini harus mengelola persediaannya untuk memaksimalkan profit, sembari mempertimbangkan berbagai biaya yang juga terlibat. Nah, dalam konteks kasus ini dapat kita gunakan variabel dalam kasusnya sendiri, di mana T itu merupakan periode waktu restock. Misalnya, periode waktu restock setiap bulan. Lalu F yaitu proporsi stok yang dijaga selama periode T. Nah, misalnya berapa banyak stok yang harus dijaga untuk memenuhi permintaan. Lalu variabel selanjutnya adalah D, jumlah permintaan produk selama periode T. Misalnya 1000 unit smartphone. Dan juga di sini ada S kecil, di mana S kecil ini adalah harga jual per unit, misalnya 5 juta. Dan ada CP, biaya produksi atau pembelian per unit, misalnya 4 juta. Lalu di sini terdapat CO juga, di mana biaya tetap untuk
Untuk operasional, misalnya biaya sewa gudang yang tidak tergantung pada jumlah barang yang disimpan. Nah, dalam hal ini dimisalkannya adalah 10 juta per bulan. Lalu di sini ada CH, biaya penyimpanan per unit per bulan, 50.000 per unit. CB, biaya back orderin per unit, 200.000 per unit jika tidak ada stok dan pelanggan harus menunggu. Jadi, biaya back ordering ini adalah biaya yang dikeluarkan apabila tidak ada stok dan pelanggan juga harus menunggu. Lalu kemudian ada beta, proporsi pesanan yang dialihkan ke back ordering. Misalnya 70% atau 0,7 dari pelanggan yang bersedia untuk menunggu. Selanjutnya ada CL, biaya kehilangan penjualan per unit. Misalnya 1 juta per unit jika pelanggan tidak mau menunggu dan membatalkan pesanan. Nah, dalam kasus ini ada aplikasi rumusnya. Untuk aplikasi rumusnya itu sendiri, di sini ada pi. Pi itu di mana pi TF sama dengan D S dikurang CP, lalu dikurang dengan rumus dalam kurung siku yaitu CO per T ditambah CH DTF kuadrat per 2 ditambah beta CB DT 1 min F kuadrat per 2 dan ditambah CL D 1 min beta dan dikali 1 min F. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa untuk penjelasannya sendiri untuk D, S min CP ini atau yang ini adalah keuntungan kotor dari penjualan semua produk selama periode T. Nah, dimisalkannya jika D-nya itu adalah 1.000, S-nya itu adalah 5 juta dan CP-nya 4 juta, maka keuntungan kotornya adalah 1 juta dikali dengan 1.000, yaitu 1 miliar rupiah. Lalu kemudian ada CO per T. Nah, untuk CO per T ini adalah biaya tetap per bulan yang dialokasikan berdasarkan waktu. Misalnya, jika CO-nya sama dengan 10 juta dan T-nya adalah 1 bulan, maka biaya tetapnya adalah 10 juta karena CO dibagi dengan T. Lalu kemudian untuk penjelasan yang ini, CH DTF kuadrat itu adalah biaya penyimpanan barang. Nah, misalnya kalau CH-nya adalah 50.000 dan D-nya 1.000, lalu T-nya 1 bulan, F-nya 0,8 atau 80% stok yang disimpan, maka biaya penyimpanannya sekitar 20 juta menggunakan rumus CH DTF kuadrat per 2. Nah, kemudian selanjutnya untuk biaya back ordering itu dapat dihitung juga berdasarkan pelanggan yang bersedia menunggu. Jika CB-nya adalah 200.000 dan betanya itu di 0,7, lalu F-nya itu di 0,8, maka biaya back orderingnya sekitar 4.200.000. Lalu selanjutnya untuk CLD 1 min beta dan 1 min F, biaya kehilangan penjualan untuk pelanggan yang tidak bersedia menunggu. Misalnya CL-nya ada 1 juta, lalu betanya 0,7 dan F-nya 0,8, maka biaya kehilangan penjualan sekitar 60 juta. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa toko online ini dapat menghitung keuntungan ketersediaan yang optimal itu menggunakan rumus dari EOQ parsial. Nah, dengan rumus ini, toko ini bisa memaksimalkan profit dengan menyeimbangkan biaya penyimpanan, back ordering, dan kehilangan penjualan. Sehingga toko juga perlu menyesuaikan nilai T dan F-nya untuk mencapai profit yang maksimal. Nah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan atau menurunkan frekuensi restock atau jumlah stok yang disimpan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.